Renungan Hari Raya Kenaikan. Kamu harus menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1-11. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat Efesus bab 1 ayat 17-23 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 16 ayat 15-20. Saudara-saudariku terkasih, bagi anggapan banyak orang, mungkin juga termasuk kita, peristiwa perpisahan itu waktu yang berat. Ada kesedihan, ada yang menangis, ada yang akan kehilangan. Semua ini terjadi karena cinta, dan orang itu sangat berharga bagi hidup mereka. Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa perpisahan Yesus dengan para murid-Nya. Peristiwa yang membuat para murid sedih, kehilangan, tetapi juga peristiwa pemberian mandat dari Yesus kepada para murid-Nya. 3 bacaan hari ini mengisahkan tentang mandat perutusan itu. Pertama, kekuatan yang dijanjikan Yesus untuk menjadi saksinya. Peristiwa perpisahan Yesus dengan para murid-Nya jangan dipandang sebagai satu kehilangan yang membawa kesedihan, tetapi perpisahan yang menguntungkan karena akan mendatangkan berkat dan sukacita bagi para rasul dan seluruh dunia. Dengan terangkatnya Yesus ke surga, Ia akan memenuhi janjinya untuk memberikan seorang penolong bagi para murid, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan memampukan mereka dan dalam melaksanakan tugas kesaksian sampai ke ujung dunia. Ini yang dikisahkan oleh Santo Lukas dalam bacaan pertama. Kedua, mereka harus menjadi saksi yang tangguh. Santo Paulus mengungkapkan bahwa kembalinya Yesus ke surga di samping memberikan karunia Roh Kudus, Yesus juga melengkapi gereja. Teristimewa para petugas gereja yang terpercaya seperti rasul-rasul, nabi-nabi, pewarta-pewarta Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar dengan karunia yang luar biasa sehingga mereka tangguh dan mampu melaksanakan tugas mereka. Mereka diserahkan wewenang untuk mengembangkan tugas pelayanan seluruh gereja. Mereka menjadi rasul untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus, menjadi nabi, utusan Allah, menjadi pewarta Injil, siap diutus menjadi misionaris, menjadi gembala, menjaga dan memelihara jemaat. Mereka semua harus menjadi saksi yang tangguh. Ketiga, Santo Markus menampilkan amanat Yesus kepada para murid-Nya. Amanat Yesus ini mengandung 4 tugas yang wajib dilaksanakan oleh para murid, yakni pertama, tugas mewartakan Injil. Tugas pemberitaan Injil menjadi tugas pertama dan utama. Sasaran pewartaan Injil dari para murid adalah kepada orang yang belum mengenal Yesus Kristus, mengenal kabar sukacita Injil. Pelaku pewarta Injil adalah para rasul dan mereka yang sudah percaya kepadanya. Kedua, menyembuhkan. Mereka diutus untuk menyalurkan rahmat kasih kepada orang yang menderita sakit. Jika mereka mengulurkan tangan, orang itu akan sembuh. Ketiga, memberi kekuatan. Para murid diberi anugerah kekuatan untuk mengatasi segala tantangan hidup. Yesus tegas mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku.
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Keempat, bekerja bersama Tuhan. Yesus Kristus yang akan tetap menyertai para murid dalam melaksanakan tugas perutusan mereka. Ia tidak akan membiarkan mereka bekerja sendirian. Ia akan menemani mereka dalam karya pelayanan. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut serta meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan hari raya kenaikan. Situasi hati kita saat ini tidak seperti para murid. Kita semua bergembira pada hari raya kenaikan ini. Kita semua sebagai orang Katolik dituntut memiliki kewajiban melaksanakan amanat agung Yesus Kristus untuk menjadi saksinya. Apa kekuatan yang kita butuhkan? Pertama, kita butuhkan kekuatan Roh Kudus dari Yesus. Kedua, kita siap menjadi pewarta Injil, siap menjadi gembala, siap menjadi pengganjar yang tangguh, siap diutus menjadi misionaris, mewartakan Injil, menyembuhkan, dan ingat, selalu ada bersama Tuhan. Semoga kita mampu.